صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain radhiyallahu anhum. Wa tasihhu salatu man adma lisatuhu qabla ghuslil fam idza lam yamtali' riqahu fiha li'anna dama lisati ma'fuun anhu binisbah ila riq walau ra'afa qabla shalah wa dama wa in raja'in qita'uhu wal waqtu muttasi'un intadarahu wa ila tuhfadu kasalis khilafan liman za'ama intidarahu wa in kharaja al-waqtu kama tu'akharu li ghasli thawbi mutanajjis wa in kharaja ayufarraqu biqudrati hada ala izalati najasi min aslihi falazimatu bi khilafihi fi mas'alatina wa an qalili dinin mahalla mururin mutayaqqinin najasatahu walau bi mughalladin lil masyaqqah ma lam tabqa ainuha mutamayyizatan wa yakhtalifu dhalika bil waqti wa mahalluhu min ath-thawbi wal badan wa idza ta'ayyana ainun najasa fi tariq walau mawat ya kalbin fala yu'fa anha wa in amat at-tariq ala al-aujah wa afta syekhuna fi tariq latina biha bal fiha qadarul adami wa rawsul kalbi wal bahaim wa qad asabaha al-matar bil afi inda masyaqqatil ikhtiras. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum at-ta'lim wal ifada wal istifada wan naf'a wa intifa' bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasihhu salatu man udmiya lisatuhu qabla ghaslil fam idza lam yabtali' rigahu fiha li'anna damal lisati ma'fuun anhu bin nisbati ila riq. Masalah darah yang keluar dari gusi, gimana hukumnya? Kalau seandainya tengah-tengah sholat gusinya berdarah, hukumnya gimana? Apakah sholatnya batal atau diteruskan sholatnya? Wa tasihhu sholatu, dan sah sholatnya man udmiya, orang yang berdarah lisatuhu, gusinya, qabla ghaslil fam, sebelum membasuh mulutnya. Gusinya dia berdarah, dia sholat sebelum dibersihkan mulutnya, sebelum disucikan. Idza lam yabtali, jika tidak menelan, syaratnya dikatakan sah sholatnya. Idza lam yabtali riqahu fiha, jika tidak menelan riqahu, air ludahnya, fiha, di dalam sholat. Jadi kalau seandainya dia tengah-tengah sholat keluar darah dari gusinya, kalau memang darahnya tidak ditelan atau air ludahnya tadi yang sudah bercampur dengan darah tidak ditelan, berarti sholatnya tetap dihukumi sah. Kenapa? Yang penting tidak menelan. Kenapa? Li'anna damal lisah, karena darah dari gusi, ma'fun anhu, dimaafkan darinya, bin nisbati ila riq, itu berhubungan dengan apa? Air ludah. Kalau memang itu darah yang keluar dari gusi itu bercampur dengan air ludah, dimaafkan. Dimaafkan berarti tetap dihukumi ma'fu. Ketika sholat ya tidak apa-apa, tetap sah sholatnya, cuman jangan ditelan. Kalau ditelan gimana? Kalau ditelan di tengah-tengah sholat, gusinya berdarah, bercampur dengan air ludahnya, kemudian ditelan air ludahnya, gimana hukumnya? Fala tasihhu sholatu, maka tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Cuman tetap menelan gusi yang sudah berdarah, ya. Itu pembahasan puasa juga ada itu ya. Ketika gusinya berdarah kemudian diludahkan sampai bersih, apakah mulutnya sudah dikatakan suci? Tidak. Kalau bercampur dengan air ludahnya sebelum disucikan kemudian ditelan, batalkan puasanya. Kan syaratnya air ludah ditelan ketika puasa tidak membatalkan dengan 3 syarat, diantaranya suci, khalis, murni, tidak bercampur dengan apapun.
Ya, kalau sudah mutanajis, walaupun bersih sudah air ludahnya, diludahkan sampai bersih, kemudian bercampur dengan air ludah itu mulut yang sudah mutanajis, kemudian ditelan, hukumnya gimana? Hukumnya membatalkan puasa. Itu pembahasan dalam pembahasan puasa. Kalau di sini tengah-tengah sholat keluar, atau sebelum sholat, bahkan sebelum sholat keluar darah dari gusinya, kemudian sholat, sah nggak sholatnya? Tetap dihukumi sah, yang penting tidak menelan ludahnya. Cuman bisa dia tengah-tengah sholat, mulai awal sholat sampai akhir sholat tak menelan ludah sama sekali. Ya, kalau memang bisa, dia tetap dihukumi sah sholatnya. Gitu. Jadi darah yang ada di air ludah itu tidak dianggap ajnabi di situ, karena doruri. Kemudian masalah lain, walau ra'afa qabla salati wadama fa in raja inqita'ahu wal waqtu muttasi'un intadharahu wa illa tahaffadha kasalisi khilafan liman za'ama intidharahu wa in kharajal waktu. Seandainya walau ra'afa, seandainya mimisen, keluar darah dari hidung, seandainya keluar darah dari hidung alias mimisen, qabla salati, sebelum salat, wadama, dan terus menerus keluar, fa in raja inqita'ahu, kalau maka jika dia mengharapkan inqita'ahu, terputusnya itu darah, ada harapan untuk terputus ini darah. Biasa anak ini kalau musim panas atau musim dingin keluar darah dari hidung mimisen, cuman nanti berhenti, tidak terus menerus satu waktu habis keluar darah semuanya. Ada harapan untuk berhenti. Loh, harapan ketika berhentinya itu ada nggak sisa waktu untuk sholat? Fa'in raja inqita'ahu, kalau dia, maka jika dia mengharap inqita'ahu, terputusnya itu darah, wal waktu muttasi'un, dan waktu yang luas. Yang dianggap luas itu apa? Sisa waktu setelah berhentinya darah sampai akhir waktu itu cukup untuk sholat. Jadi sisa waktu setelah terputusnya darah sampai akhir waktu itu cukup untuk sholat. Itu dikatakan waktu muttasi'un, bukan harus setengah jam ya, bukan harus dihitung dengan waktu, yang penting cukup untuk sholat. Ma yasa'u sholah kamilah, ini dikatakan waktu muttasi'un, ma yasa'u sholah kamilah, yang mencukupi sholat sempurna. Ya, apa ini hukumnya? Intadharahu, maka wajib menunggunya. Boleh sholat dulu, setelah terputus dibersihkan baru sholat. Kenapa? Masih waktunya muttasi', bisa untuk mengerjakan sholat dengan tanpa keluar ru'af. Wa illa, kalau memang tidak mengharapkan terputusnya, waduh ini mimisen keluar darah dari hidung, ini kebiasaan saya ini lama, terus keluar, tidak berhenti-berhenti. Ya, apa ini hukumnya? Tahaffadha kasalis, maka dia tahaffadha, menjaga itu darah dari keluarnya, kasalis, seperti salisul bol, seperti mustahadhah, perempuan yang keluar darah istihadhah, atau seperti seorang yang keluar air kencing terus menerus atau beser. Ya, apa hukumnya? Ya berarti dibersihkan dulu, kemudian disumbat, kemudian diperban, setelah itu dia wudhu, sholat, langsung mualah, wajib seperti salis. Wa illa, di situ kalau memang dia tidak mengharapkan inqita'ahu, tidak ada harapan untuk terputusnya, bakal lama sampai semua waktu habis untuk keluar darah itu tadi, tahaffadha, berarti dia tidak usah menunggu, tidak usah ditunggu sampai berhentinya. Kenapa? Dia bisa mengeluarkan sholat dari waktunya. Berarti apa? Tahaffadha, maka dia menjaga seperti kasalis, seperti salisul bol, seperti pembahasan waktu itu salisul bol. Ketika ada orang kena beser, dia kan wajib setelah masuknya waktu dibersihkan kemaluannya, ya, diistinjai, kemudian disumbat, kemudian diberban, kemudian dia wudhu,
kemudian langsung sholat. Semuanya itu harus mualah, harus berurutan, tidak boleh dipisah kecuali yang berhubungan dengan sholat. Di sini juga sama, ketika keluar darah tidak berhenti-berhenti, ya sudah dibersihkan hidungnya, kemudian disumbat. Ya, kalau sudah cukup disumbat ya cukup. Kalau memang harus diperban, ya dikasih ya plester atau ini plus. Kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat, wajib hukumnya. Khilafan liman za'ama intidharahu, berbeda bagi orang yang menyangka. Ada pendapat yang mengatakan apa? Intidharahu, wajib menunggunya. Wa in kharajal waktu, walaupun harus keluar waktu. Ada yang mengatakan pendapat, cuman dikatakan pendapat za'ama, menyangka, berarti yang mu'tamad yang sebelumnya. Menyangka apa? Bahwa udah ditunggu aja. Jadi ketika keluar darah terus menerus, walaupun harus keluar waktu, ditunggu sampai berhentinya. Sampai berhenti baru digodoi sholatnya nanti, kalau sudah keluar waktu. Kalau sebelum keluar waktu ya sholat, kalau keluar waktu ya sudah, berarti godok. Disamakan dengan ketika dia tidak ada air untuk membersihkan najis. Nanti disebutkan situ. Kama tu'akharu li ghasli thawbihil mutanajjis wa in kharaja. Sebagaimana kafli tanzir segini. Sebagaimana hukum apa? Ma tu'akharu, sesuatu yang diakhirkan li ghasli thawbihi, untuk membasuh pakaiannya al mutanajjis, yang kena najis, wa in kharaja, ain wa in kharajal waktu, walaupun keluar waktunya. Jadi sama yang menyangka ini pendapat bahwa apa? Dia wajib menunggu sebagaimana ketika ada orang bajunya mutanajis. Dia membasuh najis ini tidak bisa hilang kecuali sampai keluar waktu. Ya tetap wajib dibasuh walaupun harus keluar waktu. Itu pembahasan di najis. Sama kan? Ini juga keluar najis dari hidung. Berarti dia harus menunggunya sampai bersih, kemudian baru dia sholat, walaupun keluar waktu, disamakan. Terus gimana? Jawaban daripada yang mu'tamad tadi, yang mana wajib dia tahafadz kasalis. Beda katanya yang pendapat yang pertama yang mengatakan tetap wajib sholat, cuman dia disumbat hidungnya, kemudian dia sholat, kan itu. Tidak usah nunggu sampai berhentinya. Kenapa? Tidak ada harapan untuk berhenti. Dibedakan, wa yufarraqu, dan dibedakan bi qudrati hadza, dibedakan antara masalah yang pertama dengan masalah najis yang disebutkan sama orang yang menyangka tadi itu. Dibedakan apa? Bi qudrati hadza ala izalatin najis min aslihi, dengan mampunya ini masalah baju yang kena najis tadi, dia mampu ala izalatin najis, untuk menghilangkan najis min aslihi, dari aslinya. Baju yang najis bisa hilang nantinya. Falazimatu, maka hukumnya wajib menghilangkannya. Beda kalau ru'af, bi khilafi fi mas'alatina, beda dengan masalah kita yang sekarang ini, masalah ru'af, yaitu masalah mimisen, keluar darah dari hidung. Ketika keluar darah hidung, mau dibersihkan gimana? Wong darahnya masih keluar, tidak bisa dihilangkan dari aslinya. Kenapa? Walaupun dibersihkan, darah itu tetap keluar. Beda kalau yang untuk masalah najis, dibersihkan nanti setelah dia bersihkan, walaupun harus keluar waktu, bakal suci nantinya. Kalau ru'af dibersihkan tidak bisa bersih, keluar terus kok. Itu perbedaannya. Karena itu yang tidak sama hukumnya. Jadi pendapat yang mu'tamad tetap yang pertama, berarti apa? Kalau tidak ada harapan untuk berhenti daripada keluarnya darah dari hidung, berarti tahafadz kasalis, berarti hukumnya dia mengerjakan seperti orang yang kena salis, yaitu beser. Jadi dia wajib membersihkan, kemudian menyumbatnya, kemudian kalau perlu merbannya, kemudian wudhu dan sholat. Paham ya? Itu tadi dikatakan kalau keluar darah sebelum sholat, ya, keluar darah dari hidung sebelum sholat.
Kalau tengah-tengah sholat mimisen, ya apa hukumnya? Nah, kalau keluar darah dari hidung tengah-tengah sholat, fa in ra'afa fiha wa lam yusibhu minhu illal galil lam yaqta'aha wa in kasura nuzuluhu ala munfasilin anhu fa in kasura ma asabahu lazimahu qat'uha walau jum'atan. Maka jika dia keluar darah dari hidung mimisen fiha di dalam sholat, walam yusibhu minhu dan tidak mengenai kepada orang yang sholat minhu daripada itu ru'af illal galil kecuali sedikit. Ketika netes kena bajunya atau kena badannya sedikit, lam yakto'aha, tidak usah memutus sholat, teruskan sholatnya. Wa in kasura nuzuluhu, walaupun banyak itu mimisen yang keluar ala munfasilin anhu. Jadi ketika dia sholat, tengah-tengah sholat keluar darah dari hidung, kaget biasanya kan, keluar dari hidung kena bajunya sedikit, kemudian dia agak maju, kepalanya agak maju, netes terus itu darah, cuman tidak mengenai badannya atau pakaiannya. Walaupun banyak yang keluar, tetap jangan diputus sholatnya, teruskan. Cuman ketika sujud hati-hati. Ketika sujud hati-hati, jangan sampai mengenai darah yang tadi keluar. Jadi syaratnya kalau memang yang kena baju atau kena badannya golil. Wa in kasura, kalau banyak ma'asabahu yang menimpa kepada dia, yang kena kepada dia, lazimahu qat'uha, maka wajib bagi dia memutus salat. Karena dimaafkan sedikit saja. Selesai. Sekarang permasalahan tinus syari'. Wa an galili, dan dimaafkan juga an galili, ini ma'tuf kepada an damin, dimaafkan an galili daripada sedikit, an galili tinin au an galili tini mahalli mururin, dimaafkan dari sedikit tanah tempatnya berjalan, mutayaggan najasatahu, mutayaggan najasatuhu, yang diyakini najisnya itu mahal murur, walau bimughalladhin, walaupun dengan najis mughalladhah, najisnya walaupun karena sebab najis mughalladhah. Kenapa kok dimaafkan? Lil masyaggah, karena kesulitan. Malam tabqa ainuha mutamayyizah, semenjak tidak tersisa ainuha, benda daripada itu najis, mutamayyizah, tampak bisa dibedakan, kelihatan najisnya. Ini maksudnya dimaafkan daripada tinus syawari. Jadi ketika masalah banyak najis di satu tempat dan diyakini itu tempat lewatnya orang, tempat berjalannya orang, banyak najisnya, kemudian sudah bercampur dengan tanah atau bercampur dengan air hujan, campur dah, najisnya tidak kelihatan, itu sudah dipastikan jalanan tadi itu najis. Yang sudah dipastikan seperti ini itu dimaafkan, cuman dimaafkan jika sedikit. Jadi ketika kita lewat di tempat yang pasti itu najis, tempatnya pasti mutanajis, sudah ada najisnya, yakin. Kenapa? Wah, banyak kotoran. Ketika hujan berarti kan campur sudahan dan tidak mengalir airnya, udah berarti diyakini itu najis. Kemudian lewat di situ dia, kena bajunya, kena kakinya, ya apa ini hukumnya? Dimaafkan, cuman sedikit. Seperti kandang gitu ya. Seperti apa namanya? Kandang apa? Dekat jalan itu, kemudian kotorannya kadang-kadang kan karena kena hujan itu mengalir, ada di mana? Ada di jalan tadi itu. Kalau diyakini najisnya, kalau tidak yakin najisnya, seperti waktu hujan di jalanan sini, tidak tahu ada najis atau tidak ketika air hujan bercampur dengan tanah yang ada di jalanan. Ketika kita lewat itu tidak yakin nggak najisnya? Enggak, ya berarti suci. Ini pembahasan kalau yakin najisnya, yakin najis bercampur dengan air atau tanah yang ada di situ. Kita lewat, di situ yang dikatakan dimaafkan dari sedikitnya. Berarti
yang pertama syaratnya harus golil sedikit. Yang kedua yakin najisnya. Yang kedua yakin najisnya. Yang ketiga malam tabqa ainuha mutamayyizah, semenjak tidak tersisa ainnya. Kalau ada ainnya najisnya, bendanya najisnya ada, kena kakinya atau kena bajunya, ya tidak dimaafkan. Ini sudah bercampur, tidak bisa dibedakan sudah najisnya. Itu yang dimaafkan. Loh, sedikit itu ukurannya gimana? Yang dikatakan sedikit itu ukurannya gimana? Sedikit yaitu dobitnya bihaitsu la yunsabu sahibuhu ila saktatin ala syai'in au kabwatin ala wajhihi au gillati tahaffudin wa in kasura urfan, yaitu yang tidak dinisbahkan kepada orang yang terkena tadi itu najis ila saktatin ala syai'in, itu jatuh di atas sesuatu. Oh, iki mari kepreset ini. Seandainya ada orang kelihatan, bajumu kok kotor semua ya, kepreset endi kan? Berarti dinisbahkan kepada sahibnya apa? Jatuh. Au kabwatin ala wajhi, malin jelungup endi kan? Kabwatin ala wajhi, jatuh di depan wajahnya. Maksudnya apa? Jelungup. Bahasa Jawanya jelungup. Nanti mari habis jatuh di mana? Kok sampai kotor semuanya? Berarti banyak itu, bukan sedikit. Au gillati tahaffudin. Ada orang ketika datang pakainya kotor, ya karena tinusyarik tadi itu. Enti kalau jalan pelan-pelan, jangan cepet-cepet loh, kotor semuanya. Berarti gila ditahafud, kurang menjaga dia sampai terpleset masalah atau sampai nyiprat. Itu yang dikatakan apa? Golil. Kalau sampai ada yang mengatakan seperti itu, dinisbahkan kepada sahibnya seperti itu, berarti banyak. Baik. Alasannya kenapa kok dimaafkan? Lil masyaggah, karena kesulitan. Kalau seandainya orang ketika di tempat yang jalanannya banyak najis, kemudian dia lewat, kemudian dia harus tahafud minan najasa, harus yastanib minan najasa, dia harus menjaga dirinya dari najis, ya berarti sulit orang. Akhirnya orang-orang tidak bisa menyelesaikan daripada keperluannya. Nah, di situ dikatakan ya idlabud dalinnas, karena harus bagi manusia minal intisyar fi hawaijihim, untuk menyebar daripada urusan mereka, untuk keluar dalam urusan mereka. Wa katsir minhum la yamliku aktsar min thawb, banyak dari mereka yang tidak memiliki lebih dari satu baju, apalagi musafir. Dia siapnya cuma ada baju yang ada di pakaian yang di badan dia. Kalau seandainya dikatakan najis, kesulitan. Falau umiru bil ghusli, seandainya mereka diperintahkan untuk membasuh, kama kullama asabathum, setiap terkena daripada najis yang di jalanan tadi itu, adumatil masyaggah, maka sulit untuk menghindarinya. Karena itu dimaafkan. Itu najis yang bercampur di jalanan tadi itu walau min mughallad, walaupun dari najis mughalladhah. Di situ banyak ya, kampungnya orang Cina masalah. Banyak anjing yang di situ. Kemudian anjingnya banyak mengeluarkan kotoran di jalanan. Kena hujan lewat di situ. Yakin di situ ada najisnya. Ya apa ini hukumnya? Tetap dimaafkan. Tetap dimaafkan walaupun itu najis mughalladhah. Cuman syaratnya ainnya tidak ada. Sudah bercampur. Kalau ainnya kelihatan berarti tidak dimaafkan. Kemudian itu juga dibedakan wa yakhtalifu dzalika bil waqti, dan berbeda itu semuanya bil waqti, dimaafkan tadi itu berbeda bil waqti dengan waktunya, wa mahallihi, dan tempatnya, minas thawbi wal badan, dari pakaian dan badan. Jadi beda antara musim penghujan dengan musim panas. Kalau musim hujan mungkin dimaafkan lebih banyak. Kalau musim panas mungkin bisa tidak dimaafkan. Kenapa? Mudah untuk menghindarinya. Jadi berbeda dengan waktunya. Kadang dimaafkan di zaman syita, kadang tidak dimaafkan di waktu musim panas. Wa mahallu minas thawb wa mahalli minas thawb, dan berbeda dari tempatnya daripada pakaian wal badan dan badan. Dimaafkan di badan, kaki bagian bawah. Kalau sampai ke kepalanya ya tidak dimaafkan, nyiprat ke kepalanya. Itu tinus syari, ya tidak dimaafkan. Pakaian juga sama. Pakaian yang bagian bawah dimaafkan, adapun pakaian di bagian atas
ya di pundaknya atau di lengan bajunya. Nah, itu tidak dimaafkan, berbeda. Bukan semuanya dimaafkan begitu saja. Berbeda, dibedakan antara waktunya dan tempatnya daripada pakaian dan badan. Kemudian wa in ta'ayyana ainun najasah. Ini takhrij daripada syarat tadi. Ma lam tabqa ainuha mutamayyizah. Wa in ta'ayyana ainun najasah, kalau memang terlihat ainun najasah, ada ainun najasahnya fit tariqi, di jalanan. Walau mawati akal bin, walaupun tempat berjalannya, mawati diartikan mahal murur, tempat berjalannya anjing. Walaupun di situ tempat berjalannya anjing, cuman kelihatan ain najasahnya, fala yu'fa anha, maka tidak dimaafkan darinya. Wa in ammatit tariq alal aujah, walaupun merata itu ainun najasa yang tampak tadi yang bisa dibedakan, merata ke seluruh jalanan. Wah, banyak sudah, semua kotoran tok, mau lewat sulit. Mau lewat sulit, cuman tidak bercampur. Kelihatan ainun najasahnya, tidak dimaafkan. Tetap tidak dimaafkan. Baik. Kalau di Nihaya, ya, ini pendapat Ibn Hajar ini ya. Ini pendapat Ibn Hajar. Wa fin nihaya na'am in ammadha falizzarkashi ihtimal bil afwi wa mailu kalamihi ila i'timadihi kama law ammal jarat ardal haram. Ya, kalau nihaya, kitab nihaya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dimaafkan. Jadi kalau seandainya ada kotoran anjing mutamayyiza, ainnya ada, sulit untuk dihindari. Katakan sulit untuk dihindari itu apa? Ya, sekiranya dia tidak bisa berjalan kecuali harus kena. Ya, apa ini hukumnya? Katanya Imam Ramli, kalau merata ke seluruh jalanan, ya ihtimal afu, kata Imam Zarkashi, ihtimal afu, ada kemungkinan untuk dimaafkan, dan dia memegang pendapat ini, Imam Ramli. Berarti masalah khilaf. Wa afta syekhuna, dan berfatwa syekhuna, guru kita Ibn Hajar, fi tariqin, di satu jalanan, latina biha, yang tidak ada tin biha, tidak ada tanahnya, biha bitariq, bal fiha ghadarul adami, akan tetapi di dalam itu jalanan ghadarul adami, kotoran manusia, warausul kilab, dan kotoran anjing, wal bahaim, dan binatang-binatang, waqad asabahal matar, dan telah menimpahnya itu kotoran semuanya itu al-matar, air hujan, bil afwi inda masyaggatil ihtiraz, dimaafkan karena ketika sulitnya untuk menjaga. Kan tadi dibahas masalah tin, tanahnya kan, tanah yang bercampur dengan kotoran, kan gitu, yang diyakini najisnya. Lah kalau sudah bercampur dengan air hujan, nah sini wa mislutin ma'uha, kalau di sebagian kitab lain mengatakan wa mislutin, seperti tanah, ma'uha, airnya juga sama. Lah ini kalau sudah bercampur dengan air hujan, itu kotoran tadi itu yang dikatakan tadi, ada ghadarul adami, kotoran manusia, ada kotoran anjing, ada kotoran hewan yang lainnya, kena hujan campur dah, bercampur, kemudian ente lewat di situ, yakin nggak najisnya? Yakin najisnya. Ya apa ini, apa dimaafkan? Dimaafkan juga walaupun airnya gitu. Kenapa? Ya, karena masyaggatul ihtiraz tadi itu, karena sulit untuk menjaganya. Itu tadi dimaafkan fitsob wal badan, di baju, pakaian. Berarti kalau kena itu tinus syari', kena cipratan yang diyakini najisnya tadi itu, berarti dihukumi apa? Dihukum, dimaafkan. Berarti sholat pakai pakaian itu boleh. Badannya juga gitu. Ketika kena tinus syari' tadi yang dimaafkan sedikit, berarti sholat dengan membawa itu sah sholatnya. Kenapa dimaafkan? Loh, makan tidak ada, tempatnya gimana? Apa dimaafkan di tempatnya? Di tempatnya tidak dimaafkan. Maksudnya tidak dimaafkan di tempatnya itu apa? Tidak boleh orang sholat di atas itu tinus syari'. Tidak dimaafkan di tempatnya.
Cuman kalau seandainya dia jalan di tempat yang yakin najisnya tadi itu, jalan kakinya penuh dengan tinu syarik tadi kan, berarti dimaafkan kan? Dimaafkan. Masuk rumah yang kena langkah-langkah kaki yang bekas daripada tinu syarik tadi yang masuk rumah tadi itu, lah di rumahnya itu apa dimaafkan juga? Dimaafkan atau tidak? Nah, di situ ada ibarah dari Jamal ya, atau ibarah Bejurumi yang mengatakan dimaafkan kecuali di masjid. Jadi kalau seandainya jalan dari luar yang ada tinu syarik yang diyakini najisnya masuk rumah, nah, di rumahnya berarti ada apa bekas-bekas daripada tinu syarik tadi di rumahnya. Apa dimaafkan? Dimaafkan. Dimaafkan kecuali di masjid. Ini ibarahnya saya nagel. Wa idza masya fi syari' alladhi bihi tin mutayagganun najasah. Jika berjalan di jalanan yang mana di jalanan tadi itu ada tin mutayaggan najasah, ada tanah yang sudah diyakini najisnya. Wa asabahu dan menimpa kepada dia. Wa masya menimpa kepada dia ke kakinya masalah. Wa masya fi makanin akhar dan dia berjalan di tempat yang lain. Fatalawwasa minhu, maka terkotori itu tempat dari itu tinu syarik tadi. Hukumnya gimana? Annahu yu'fa anhu fil makani tsani aidan. Sungguhnya dimaafkan juga dari tempat yang kedua tadi yang terkena najis dari tinu syarik aidan juga dimaafkan juga maksudnya. Fal yuharrar. Intaha. Wa wujidat bihamishihi dan didapatkan di hamisnya daripada kitab pendapat daripada itu Imam Ramli ini wa Tamar Imam Ramli bi khatti ba'dil fudhala, itu dengan khat tulisan daripada sebagian fudhala, mana sahu itu yang nasnya gaulahu annahu yu'fa anhu fil makani tsani aidan, sungguhnya dimaafkan darinya dari tunis syarik fil makani tsani di tempat yang kedua yang masuk rumah tadi itu aidan juga, artinya idza kana ghairul masjid, jika itu bukan masjid, wa illa kalau di masjid fala yu'fa anhu, maka tidak dimaafkan darinya. Kenapa? Li'annal masjid yusanu anin najasah, karena masjid itu dijaga dari najis. Wa yamtani'u talwisal masjid biha, dan tercegah ya dilarang apa mengotori masjid dengan tinus syarik tadi itu. Berarti kalau di tempat, cuman di kitab-kitab yang lain la yu'fa fil makan, maksudnya la yu'fa fil makan itu dia tidak boleh sholat di atasnya, tidak sah sholat di atasnya. Kalau tadi kan dimaafkan di baju dan badan, boleh walaupun di bajunya ada tinus syarik, walaupun di badannya ada tinus syarik, boleh bagi dia untuk sholat dengan itu tinus syarik. Kenapa? Dimaafkan. Untuk tempat tidak. Itu yang tadi dibaca itu yang pertama tidak ada taksis untuk masjid ya, tidak ada istitsna ya. Yang kedua ada istitsna. Jadi dulu alal khilaf atau itu bayan yang kedua itu? Bejurumi ya? Ghairul masjid. Kalau bejurumi selain masjid. Ghairul masjid gitu. Enggak seperti ini lafadznya. Mana? Apa di situ? Coba dibaca. Wa idza masya fi syari' alladhi bihi tinun mutayaqqanun najasa wa asabahu wa masya fi makanin akhar wa ta'ala wa thaminu ufiya anhu fil makani tsani idza kana ghairu masjid. Tidak ada yang itu ada khilaf di situ. Wa illa fala yu'fa anhu. Silakan. Ada yang boleh dibahas? Tafadhol. Berarti seorang yang kena tinus syarik bajunya atau kakinya, berarti dia tidak boleh sholat di masjid berarti. Karena dia bawa najis pakaiannya. Iya kan bisa kena masjid akhirnya enggak makfu ini.
Loh, ada apa yang kena makannya tadi itu? Kalau di sholatnya dia ya tetap sah kan? Ya, tidak maksudnya Yang di badannya pindah ke Kan- masjid. talwis Talwis. ilal masjid. Talwis masjidnya haram, tapi bukan masalah sah, tapi tidak Sah, sholatnya. sholatnya tetap sah. Bukan sihhatus shalah atau butlanah ini sini dibahas. Kalau talwis masjidnya enggak harus dengan najasah, hatta dengan apa aja haram. Ya wajib untuk basuh itu. Talwis dan tanjis kalau itu. Ada yang lain? رؤف الذي خرج أثناء الصلاة إذا كان يصلي في المسجد. Bahasa Indonesia aja, dengarkan sama radio ini semuanya. Ru'af ini mimisan apabila keluar di tengah-tengah sholat. Kalau sholat di masjid itu meneruskan sholat atau Yaqta'ah. yakta sholat? Memutus sholatnya, iya. Mengotori masjid berarti dia kan. Ya. Langsung pegangi tangannya metu masjid. Keluar dari masjid. Karena Batalkan karena ada bisa mengotori dan menajisi masjid. Dibatalkan. Kalau kena surbannya berarti tidak apa-apa ya. Kalau di bawahnya ada surbannya dia. Nah, pembahasannya sekarang kalau memang itu masalah sah atau tidak sholatnya lain. Wajib untuk dibatalkan bukan karena sholatnya batal, tapi wajib dibatalkan karena tanjis dan talwithul masjid, gitu. Jadi bukan berarti karena sholatnya batal ada di situ kan, tetap dia ma'fu kan gitu. Ada yang lain? Di dalam masalah tinusari itu tadi dijelaskan bahwa beda mengenai tempat dan waktu. Yang kami tanyakan di sini masalah tempat itu ada batasan enggak? Sampai di mana yang tempat yang dimakfu yang terkena oleh tinusawar itu tadi? Itu apa? Kadang kita kalau jalan itu bisa nyiprat, kalau pakai jepit itu bisa nyiprat ke punggung. Biasanya udah biasa kalau pakai sandal jepit. Itu. Kadang juga kita terkena oleh kendaraan yang lewat di situ. Kendaraan yang lewat ada air bercampur dengan situ, ada tin juga. Itu juga kadang mengena ke baju kita. Itu sebatas mana tempat yang yukfa anhu itu? Terima kasih. Itu pembahasan sebetulnya masuk pembahasan sedikit atau tidaknya. Tempat masuk kepada pembahasan sedikit tadi, lobitnya sedikit kan. Seandainya ada orang yang berjalan kemudian banyak cipratan daripada tinus syari, ya kan gitu, banyak cipratan daripada tinus syari. Kalau seandainya orang itu dinisbahkan kepada dia, ini kalau berjalan kesusu gitu, nyiprat kabeh. Walaupun pakai sandal jepit, kalau dia jalannya tidak terlalu cepat, ya nyipratnya tidak akan ke atas. Kalau saya nyiprat sampai ke atas, berarti terburu-buru itu orang. Nah, ini gilati tahafut ini berarti. Berarti tetap tidak dimaafkan. Oh, jalan sampai kena mobil, kenapa jalan di pinggirnya jalanan? Berarti gilati tahafut juga. Ya. Berarti kurang menjaga berarti dia. Nah, kalau ini banyak ya tetap tidak dimaafkan. Ya, yang penting tidak sembrono ada di situ. Jadi bukan berarti dimaafkan itu secara mutlak, tapi dimaafkan itu karena memang ada masyakoh, kan begitu. Ada masyakoh lah. Kalau memang tidak, walaupun jalan pelan masih kena karena ngerocok misalnya ada di situ, ya mungkin ada dimaafkan itu karena memang sulit untuk dihindari. Tapi permasalahannya kalau memang karena kesembronoannya jangan. Oh, di sini kalau pakai sandal jepit
bisa nyiprat ke atas, ya pakai kelompen. Gitu, enggak. Yang penting tetap harus dihindari. Tapi kalau memang masih kena, ya dimaafkan. Tadi di situ dijelaskan wa yakhtalifu dzalik bil waqti wa mahallihi minas saub wal badan. Itu yang dimaksud wa mahallihi itu ada batas-batasan enggak? Itu mahalli maksudnya itu yang wajar gitu loh. Yang kena najis itu wajar. Lah kalau tinnya ada di bawah kemudian najisnya ada di batuk kan lain itu sudah. Tidak wajar begitu loh kenanya. Yang wajar. Kalau wajar masih dimaafkan. Kalau enggak wajar tidak dimaafkan. Tidak ada di situ batas-batasnya masih ada itu. Yang wajar. Kalau antara kaki mungkin sarung sebagian itu kena begitu ya. Itu wajar masih. Tapi kalau apa sampai di tempat yang tidak wajar ya tidak mungkin sampai ke situ gitu. Saya aja pakai sepeda motor, tidak pakai selebor misalnya, ya sampai gobrol semuanya itu nantinya, itu lain lagi itu, tidak tahafut namanya. Terus itu kalau diyakini najis ya, semua itu kalau diyakini najisnya. Kadang-kadang ada orang suci di air hujan ya, kalau memang tidak diyakini najisnya atau dia ragu tetap dihukumi suci. Kadang-kadang dibuka sampai buka auratnya. Itu tidak perlu itu. Malah dia menjaga najis, maksudnya menjaga najis padahal suci, cuman dia melakukan haram, membuka aurat. Banyak. Kadang-kadang di masjid mau masuk tempat wudhu wis dibuka tengah masjid wis dibuka auratnya. Cincin. Takut kena kecipratan ya, cuman buka aurat. Ini termasuk yang tidak yakin najis itu air selokan, air got itu bukan yakin najis itu, masih ada ihtimal najasa, tapi bukan yakin najis. Jadi bukan ya, jangan dinyatakan itu adalah tayakunun najasa, al-mutayakon najasatuh, itu bukan, karena masih belum tentu itu najis. Kalau air jamban, nah itu mutayakon najasatuh. Ya, air jamban itu. Ya. Jadi ada muskil sedikit masalah membatalkan sholat. Bukankah itu haram membatalkan sholat orang yang tidak ada ilat? Tapi tadi ilatnya karena mimisan takut talwis, itu bagaimana? Ada larangan untuk memutus sholat fardu, kemudian di situ ada haram untuk talwis di masjid. Itu apakah memang wajib untuk membatalkan atau bagaimana? Jadi ada ta'arud ya antara mengotori masjid dengan membatalkan sholat. Allah a'lam. Hah? Ta'arud kan? Ya ada ta'arud, tapi sekarang permasalahannya ada talwith, ada tanjisul masjid gitu loh. Ada talwith, ada tanjisul masjid. Apa ya? Contoh. Iya. Masuk ke sana itu. Artinya di situ sholat itu bisa diulangi lagi gitu ya. Tapi dan dia bisa menghindari itu perbuatan sebenarnya. Tidak sampai motor masjid, sama dengan orang yang beser ada di masjid misalnya, atau misalnya dia niat i'tikaf ada di sana. Jangan diteruskan i'tikafnya sambil beser, jangan diteruskan i'tikafnya sambil ishal, sambil mencret misalnya, apa ya? Ya wajib dia keluar lah. Nah ini sudah nadar kok untuk i'tikaf ada di sini, walaupun itu wajib nadar, tapi di situ ada talwith, hindari. Kenapa? Kan bisa di sholat ada di waktu yang lainnya. Tapi kalau untuk itu saya kira lebih takdim daripada menjaga hormatul masjid daripada meneruskan sholatnya dari itu.
Sama dengan kelihatan orang yang berjalan mau ketabrak, dia tengah-tengah sholat, ya wajib digotok untuk menyelamatkan kalau memang nggak ada jalan yang lainnya. Nah, kalau memang ada jalan yang lainnya untuk ru'af tadi itu tidak sampai menggotok, ya jangan haram untuk menggotok. Nah, begitu juga masalah sama dengan permasalahan kalau memang ada jalan yang lainnya, biraf isot misalnya untuk mencegah orang tadi itu celaka di tengah-tengah sholat, dia menyelamatkan dia dari itu, ya haram untuk menggotok sholat. Tapi kalau tidak ada cara yang lainnya, ya wajib untuk digotok, kan gitu. Atau itu masuk kaidah yang mana itu? Masuk akhafidz dhararain. Oke, akhafidz dhararain. Oke. Terus. Ada yang lain? Cukup. Tambahan, fadhal. Untuk masalah ru'af, memang di sini terdapat khilaf juga, termasuk lau udmiya listatuhu, itu juga memang ada khilaf bainal ulama. Yang disebutkan ada di sini adalah pendapat dari Ibn Hajar. Adapun pendapat Imam Romli dinyatakan la yu'fah, dari gusi yang berdarah juga dinyatakan tidak ma'fu. Begitu juga dengan masalah ru'af, dinyatakan termasuk dari pendapatnya Imam Romli dan juga Syekh Khatib Asy-Syirbini dalam Mughninya nyatakan juga la yu'fah walau angkolin. Ya, adapun pendapat Ibn Hajar dinyatakan ma'fu, bahkan ada pendapat dari Imam An-Nawawi yu'fa walau anil katsir, walaupun dari ru'af yang banyak dinyatakan tetap dima'fu. Bahkan menyatakan menolak pendapat dari yang enggak ma'fu, seperti pendapat ulama menyatakan enggak ma'fu karena beralasan bercampur dengan sesuatu yang ada di dalam hidung, berarti ikhtalata bi ajnabi itu adalah termasuk sesuatu yang terlalu memaksa. Nah, ya, yang jelas ada khilaf, bahkan Imam Nawawi menyatakan ma'fu walau anil katsir. Kalau menurut pendapatnya Imam Romli berarti wajib untuk digotok tadi itu, karena tidak ma'fu, kan gitu. Kalau menurut Imam Romli, ya wajib untuk digotok, wajib untuk digotok sholahnya, dan juga haram kalau diteruskan karena ada talwithul masjid juga, kan gitu. Bahkan kalau menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah kalau tidak salah, itu membatalkan wudhu itu ru'af itu. Termasuk membatalkan wudhu, jadi termasuk mim mubtilatil wudhu. Keluarnya dam itu, khurujud dam itu mim mubtilatil wudhu. Ya. Jadi wajib untuk dibatalkan kalau menurut mereka. Cuma pembahasannya apakah membatalkan wudhu secara mutlak atau membatalkan sholat secara mutlak, wajib keluar dari sholat maksudnya, atau bisa diteruskan sholatnya nanti. Nah, itu ada khilaf, ada perbedaan pendapat ada di sana. Tapi yang jelas sebagian menyatakan itu adalah harus keluar daripada sholat. Nah.